semua pendengar setia, selamat datang kembali di Opera, obrolan proyek edukasi Semarak. Nah, perkenalkan saya Nadia sebagai host yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Nah, teman-teman, kalau di episode perdana kemarin kita udah bicara tentang kesehatan, gaya hidup aktif dan juga produktif. Kalau di episode kali ini nggak kalah menarik nih, kita juga akan bicara tentang konstruksi proyek tol Semarang Demak 1B. Nah, kalian pernah dengar nggak sih teman-teman ada tol di tengah laut dan salah satu material konstruksinya itu bambu. Penasaran nggak sih gimana teknologinya? Nah, saya nggak sendirian nih teman-teman. Kita sudah kehadiran dua narasumber spesial nih yang langsung datang dari site ya. Ada Bapak Dwi Musriono selaku manajer. Terima kasih. Kemudian ada juga Bapak Ahmad Syahril selaku Kepala Seksi Engineering. Oke, gimana kabarnya Pak Ariel dan Pak Dwi? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak Nadia gimana? Sehat Pak, Alhamdulillah. Oke, dan teman-teman for your information ya, kita juga ada teman-teman di balik layar nih. Teman-teman di sini kita sembari belajar bareng ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan, boleh banget. Teman-teman kita ini dari mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada dari mana aja nih? Politeknik di Malang. Ada dari Malang. Lagi paling jauh kayaknya ada dari mana? Dari Padang. Dari Padang. Wah, langsung dari Padang nih ya? Gimana Pak? Langsung dari Padang gue nih. Betul. Jauh-jauh ke sini buat belajar tentang tol Semarang Demak ya. Oke, semoga dapat banyak info dan ilmu ya. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Pak Dwi dan Pak Ariel, kalau ngomongin soal bambu nih, Pak, saya tuh selalu kepikirannya Doraemon nih, Pak. Ya. Nah, kalau Doraemon ini punya baling-baling bambu ya, kalau di proyek kita katanya juga punya bambu nih, Pak. Untuk apa sih bambu yang kita punya ini? Siapa ini? Saya atau Mbak? Mas Ariel? Boleh Pak Dwi dulu, boleh. Pak Ariel kalau ada. Kalau di kita Mbak ya, kita bahkan bukan baling-baling bambu nih. Matras bambu juga kita punya ini, matras bambu. Kalau teman-teman nanti mau detail penjelasan matras bambunya nanti di Pak Ariel nanti jelasin terkait masalah matras bambu. Terus bambu juga kita ada juga di Jerucuk Mbak Nadia. Jerucuk itu fungsinya untuk ditanjepin ke dasar laut, dan nanti juga nanti kalau mau detail lagi ada penjelasannya kalau nanti Pak Ariel menjelaskan. Itu Mbak Nadia. Oke, jadi kita nggak cuma punya baling-baling bambu tapi punya matras dan cerucuk bambu ya betul, Pak. Apa itu? Nanti kita kupas lebih lanjut ya. Oke Pak Ariel, kalau punya baling-baling bambu mau terbang kemana ya Pak? Penasaran nih, pertanyaan lumayan ini ya. Teknologi nanti semakin canggih kayaknya. Mau kemana nih Pak? Kalau matras bambu ya, kita ngomong matras bambu. Untuk matras bambu ini lebih kepada lapis beban di tanggul lautnya nanti. Jadi kondisi yang ada di proyek ini, Semarang Demak ini, matras bambu itu digunakan untuk lapis beban. Jadi sebelum beban yang sesungguhnya itu kan adalah beban timbunan tanggul tadi. Jadi matras bambu ini menyebarkan beban terlebih dahulu. Sementara ya pada saat konstruksi sebelum timbunan tanggul laut ini bekerja sendiri dengan sendirinya. Itu sih fungsi yang dari matras bambunya. Oke, jadi itu salah satu fungsi matras bambu ya Betul. Pak. Kalau Mbak Nadia tadi kan ngomong terbang Mas Ariel. Jadi kalau tadi terbang ya? Mbak Nadia ya kalau terbang. Kalau punya baling-baling bambu mau terbang kemana? Sementara gini aja, kalau Mbak Nadia terbang ya kita mau menerbangkan teman-teman yang akan melintas nanti dari Semarang ke Demak. Itu. Iya. Nah harapannya nanti kita kalau ada proyek lagi kayak semacam ini nanti harapannya Gensiwal ya tadi Gensiwal ya tadi menerbangkan dari Jakarta ke Surabaya. Seperti itu. Oke. Jadi nerbanginnya nggak nerbangin ke atas tapi melalui jalan ya teman-teman. Betul. Oke. Iya. Itu kita masuk ke obrolan topik kita Wah, hari ini topik ya Pak ya. Oke, tadi Pak Dwi kan banyak banget nih julukan bagi tol Semarang Demak nih ya Pak. Salah satunya tol laut ya atau tol tanggul laut. Nah, kalau dijelasin secara sederhana ya Pak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum pernah tahu apa sih tol laut itu. Nah, ini Pak Dwi bisa jelaskan ke teman-teman Pak. Oke, siap. Saya mungkin jelasin secara simpel ya Mbak Nadia ya. Jadi kalau tol laut itu kalau kita sebut dengan tol tanggul laut. Jadi Semarang Demak 1B ini
memang fungsinya ada 3 Mbak. Jadi yang pertama kita melihat beberapa tahun yang lalu ya. Jadi wilayah Sayung dan sekitarnya itu kan ada bencana rob ya. Jadi itu kan yang tahun bertahun itu bahkan sampai tahun 2021 ya itu ada di wilayah sini tuh sampai lumpuh. Itu fungsi pertama tanggul laut itu adalah untuk mengatasi rob. Jadi rob harapannya nanti di daerah sekitar sini dan Sayung sampai Demak itu sudah nggak ada lagi banjir rob. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena di sini adalah jalur utama ke Pantura, terutama ke Demak dan mungkin sampai ke Surabaya. Itu kan banyak dari angkutan trailer dari pelabuhan ke Demak. Itu fungsinya nanti harapannya ketika udah sampai ke Demak, teman-teman dari trailer itu bisa lewat sini. Harapannya nanti bisa ekonomi di sekitar sini bisa berkembang. Gitu. Dan yang paling penting mana dia ini? Yang ketiga itu ketika tadi robnya sudah selesai, harapannya nanti masyarakat sekitar Sayung itu bisa memanfaatkan tanah yang tadi terkena rob. Itu yang paling penting. Jadi nanti ekonomi sekitar situ akan berkembang lagi dan bahkan mungkin nanti petani-petani itu juga akan bisa menggarap sawahnya lagi. Itu yang paling penting. Ya, Pak? Karena sudah tidak ada banjir dan rob ini. Iya, betul. Oke. Gitu ya teman-teman, menarik sekali ya fungsi dari tol Tanggul Laut ini. Nah, oke. Kalau Pak Ariel nih dari sisi engineering, apa sih Pak yang paling menantang dari desain jalan tol Semarang Demak 1B ini? Ya, jalan tol Semarang Demak ini kan proyek yang pertama ya, proyek pertama terkait teknologi yang baru, terutama teknologi batas bambu tadi ya. Batas bambu, terus cerucuk bambu, semua pekerjaan tanggul laut ini kan pekerjaan yang cukup baru, ini pekerjaan yang didesain juga ya oleh ini ya Pak Lapi ya Pak ya? Iya betul, itu kebanggaan kita Mbak Nadia, jadi salah satu desain dari anak bangsa lah. Wow, beri tepuk tangan ya teman-teman. Desain dari teman-teman Lapi ITB ya Pak? Iya ITB, betul. Jadi tantangan terbesar ya itu sih Pak, kita pekerjaan matras bambu, kegiatan yang cukup kegiatan yang membutuhkan banyak orang ya Mbak ya, membutuhkan banyak orang. Kegiatan itu berada di atas laut, kegiatan-kegiatan yang sangat beresiko tinggi di situ. Itu tantangannya di situ. Untuk tantangan engineering juga nggak kalah banyak juga sih. Jadi engineering juga kegiatan yang kegiatannya pancang-pancangnya juga kerjaan pancang di atas laut juga cukup menantang juga sih di situ Pak. Menantangnya gimana itu Pak? Menantangnya mungkin dari pemancangan ya Pak Dwi ya, kemarin kita juga melakukan pemancangan juga beberapa kondisi yang karena tanahnya lunak di situ, kondisi yang di proyek ini. Kondisi pemancangan kita juga banyak miring karena tanahnya lunak. Saking jeleknya itu Mbak. Saking jeleknya tanahnya sangat lunak ya Pak. Pergerakan pancangnya juga akhirnya bergerak cukup di luar rencana ya Pak, bergesernya itu sih tantangannya. Tantangannya kurang lebih seperti itu ya Pak. Nanti kita bahas tentang gimana sih cara mengatasinya. Tapi selanjutnya kita kenalan dulu nih sama tol ini kan, lanjut ke Pak Ariel dulu ya mungkin. Kan jalan tol itu banyak komponennya ya Pak ya. Kalau di Semarang Demak 1B ini apa sih struktur utamanya Pak? Ya, Semarang 1B itu. Nih Mas Ariel ada ini. Terima kasih Pak Dwi. Jadi kita ada dua ya, jadi dua komponen. Jadi Semarang Demak itu ada dua komponen struktur atau pekerjaan di atas, di atas dengan komponen struktur, dan yang kedua adalah pekerjaan timbunan atau tanggul laut tadi. Jadi ada dua, ada yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini adalah strukturnya, pekerjaan mulai dari pancang, kemudian jembatan struktur pondasi bawahnya itu pile cap, kemudian pile kolom, dan kemudian pierhead, dan kemudian jembatan. Kemudian yang di sisi kiri ini adalah tanggul laut. Jadi sepanjang laut, kita berdiri di sepanjang laut itu kita gunakan timbunan. Jadi timbunan tanggul laut. Jadi mulai dari pekerjaan paling bawah kita gunakan pekerjaan matras bambu. Kemudian dari matras bambu kita timbun dengan timbunan pasir. Kita lakukan beberapa stage ya. Jadi ada 6 stage
rencana. Jadi tiap satu stage itu sekitar 2 meter sampai 2,5 meter. Kemudian di sebelah kiri dan kanan gitu kita gunakan cerucuk ya, cerucuk bambu juga, cerucuk bambu. Kemudian dari stage 1 menggunakan pasir. Dari stage 1 tadi kita gunakan PVD. PVD itu prefabricated vertical drain. Jadi gunanya kenapa gunanya? Ini jadi karena kondisi kita timbunan itu timbunan preloading, jadi ada timbunan untuk memampatkan, untuk mempercepat pemampatan dan air yang di bawah tanah itu keluar, itu menggunakan PVD. Jadi air itu biar cepat keluar dari untuk mampat di tanah timbunan tanah existing di bawahnya. Nah, PVD, kemudian PHD. PHD itu lebih ke horizontal. Jadi horizontal jadi dari bawah ke itu PVD, ke horizontalnya untuk membuang kiri dan kanan atau ke samping timbunan. Itu air biar keluar, dan air keluar itu nanti bisa mempercepat timbunan kita, timbunan existing itu mampat. Kemudian di atasnya kita menggunakan perkerasan fleksibel. Perkerasan fleksibel itu gunanya kita gunakan untuk jalan tolnya sendiri. Jadi jalan tol itu kita lewati menggunakan perkerasan fleksibel tadi. Terus di sisi laut kita juga pasang armor jack atau gunanya untuk lebih ke menahan gelombang, penahan gelombang ya. Iya. Betul, pemecah gelombang. Atau teman-teman KP bisa ada yang ini Mbak Nadia. Ini paham teman-teman. Nah, ini ilmu semua loh ini loh. Iya, ilmu semua loh. Iya, Pak Ariel Iya. jelasnya cukup mudah dimengerti ya teman-teman. Iya. Oke, boleh dilanjut lagi Pak Ariel. Oke, secara pekerjaan mungkin cukup menantang ya Mbak, karena kan semuanya berburu dengan waktu dan kondisinya kita step by step, tidak bisa langsung secara masif brul gitu, nggak bisa, karena kita tiap stage kita selalu ada umur waktu untuk menunggu masa tunggu tadi supaya tidak kolaps ya, karena kalau terlalu cepat kita timbun kolaps sehingga timbunannya rusak ya Pak ya. Iya. Itu ya teman-teman, cukup complicated juga ya dalam membangun jalan tol Semarang Demak ini, tapi so far semuanya terhandle dengan baik dan terlaksana dengan baik ya Pak ya. Oke, tadi kita udah belajar tentang apa sih komponen di tol Semarang Demak 1B ini. Nah, kemudian kita bahas tentang tantangan. Tadi Pak Ariel sudah sedikit banyak menjelaskan tentang tantangan ada di atas laut, kemudian berpacu dengan banyaknya pekerja. Pak Dwi, sebagai salah satu pemimpin tim di sini ya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi sama tim Semarang Demak 1B ini dan bagaimana sih cara mengatasinya Pak? Wah, tantangan Mbak ya? Iya, betul. Tantangan. Tadi mungkin udah jelasin sama Pak Arif terkait masalah teknik ya. Kita memang jalan tol pertama kali yang memanfaatkan bambu ini Mbak Nadia. Dan bahkan juga kita patut apresiasi anak bangsa yang mendesain ini gitu loh. Kalau tantangan, saya sudah beberapa kali mengerjakan jalan tol nih. Menurut saya tantangan paling besar di Semarang Demak ini experience pertama kali yang menurut saya perlu tantangan yang luar biasa. Salah satunya tadi mengerjakan yang matras. Matras itu kan di proyek Semarang 1B ini kan sebagai material inti ya, material inti selain nanti timbunan. Itu kita bahkan menantangnya, kenapa? Karena posisi matras itu kan kita untuk di atas laut yang belum ada sama sekali daratan. Itu kenapa saya bilang menantang, karena benar-benar itu murni manual loh teman-teman. Jadi kita ngerjain manual, jadi kita memakai pekerja di sekitaran sini, iya pekerja lokal, benar, pekerja lokal, bahkan nyampe 500 ya baru ya, 500 orang untuk ngerjain itu. Jadi kita benar-benar matras bambu itu kan tadi jelasin Pak Ari terkait ada 13 layar itu Mbak Nadia. Jadi 13 layar itu kita benar-benar susun step by step manual pakai tenaga teman-teman lokal. Itu kenapa saya bilang menantang, 500 orang tuh bukan orang yang sedikit tuh. Jadi benar, dan bahkan kerjanya di atas laut Mbak Nadia. Jadi di atas laut, jadi memerlukan tantangan yang luar biasa. Itu. Yang kedua,
setelah selesai matras itu kita belum selesai 100%. Jadi kita harus benar-benar setelah matras menimbun timbunan ya Pak ya. Timbunan itu juga menantang Mbak. Jadi posisi jalur yang kita timbun itu benar-benar di atas matras yang belum ada timbunan sama sekali. Kita harus pelan-pelan untuk nimbun pasir itu nggak boleh secara frontal yang dikatakan Pak Aril tadi. Misalkan dalam jarak 100 meter itu kita bisa langsung nimbun, semua nggak seperti itu. Jadi pelan-pelan. Harus step by step tadi ya Pak. Itu. Seperti itu Mbak. Jadi tantangan luar biasa menurut saya di Semarang Demak 1B ini terutama untuk kerjaan yang matras sama timbunan. Kalau struktur saya rasa semua ada ya Pak Aril ya. Semua proyek di struktur itu ada. Maupun jembatan, mau si struktur box semua ada. Tapi yang matras bambu dan timbunan tadi di atas laut belum pernah ada. Iya, baru pertama kali di sini kan teman-teman. Keren banget tepuk tangan ya. Oke, kalau tadi tantangan yang dihadapi oleh tim dan tim tentunya berhasil menghadapi tantangan itu ya Pak. Alhamdulillah Mbak Nadia, jadi sampai dengan saat ini kita berhasil untuk menyelesaikan pekerjaan matras kita sepanjang 1 km sudah selesai. Gitu. Ya itu tadi berkat mungkin kekompakan tim dari Semarang Demak 1B ini ya. Jadi di bawah saya terutama di lapangan saya tetap memang berkomitmen bahwa tim itu nomor 1. Jadi kita harus kompak dengan membawa tadi 500 orang pekerja itu nggak sedikit. Jadi kita harus caranya membawa dengan tim untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut. Gitu. Tapi saya nambahkan juga sih terkait ini sih Pak Dwi. Tantangan terbesar kita juga cuaca ya Pak Dwi. Nah itu benar, saya lupa tadi Mbak Nadia itu cuaca itu menurut saya tantangan paling, apalagi kita di pesisir Pantura nih. Jadi kalau kita kerja di Pantura itu, apalagi pesisir itu kita ada namanya angin muson Mbak Nadia. Kalau teman-teman nggak tahu angin muson itu apa, jadi angin muson itu ada di bulan-bulan tertentu, di bulan-bulan Desember sampai Januari. Itu angin itu berembus dari laut ke darat. Itu sangat ekstrim. Dan itu mengakibatkan gelombang itu bisa di atas 3 meter ya Pak ya? Iya, 3 meter. Nah, itu menurut saya tantangan paling besar lagi tuh Mbak Nadia. Jadi ketika di angin muson itu benar-benar kita harus perhatikan cara pasangnya. Itu kita bisa mengantisipasi itu dengan cara kita harus rutin mengupdate BMKG ya Pak ya, BMKG. Benar. Jadi pasang surutnya seperti apa. Jadi dalam 1 hari itu kan kita bisa kerja dari jam 8 sampai jam 5. Itu kalau pas angin muson itu kita hanya bisa kerja mungkin 1-2 jam aja. Jadi selebihnya itu cuacanya udah luar biasa. Yang sudah tidak memungkinkan ya, betul. Pak. Iya. Itu yang tantangan yang terbesar itu ya. Terutama di matras ya Pak ya. Karena matras memang karena posisinya di tengah-tengah laut persis ya Pak. Oke, jadi itu ya teman-teman, tantangannya di proyek kita itu ada selain tantangan teknis ya, juga ada tantangan tentang cuaca yang kita nggak bisa 100% selalu prediksi gitu ya. Cuman kita sebagaimana mungkin di tim proyek Semarang Demak 1B ini mengantisipasi dengan terus update cuaca dan tentunya prepare segala macam kerjaannya untuk menghalau cuaca buruk tersebut. Mbak Nadia, boleh saya minum nih? Mohon Bapak. Nih, mari loh teman-teman. Buahnya juga bisa Pak, ini buahnya asli teman-teman, bukan imitasi. Oke, itu tadi dari Pak Dwi, kemudian dari Pak Aril. Kalau di proyek ini tentunya pasti praktik dan juga teori itu pasti berbeda ya Pak. Nah kalau di proyek ada nggak sih contoh nyatanya yang dimana tim engineering ini harus improve ya Pak, harus improvisasi? Ada nggak Pak? Ada sih Mbak. Jadi kami beberapa case-case itu terutama pekerjaan-pekerjaan yang risiko tinggi terkait yang tadi di matras tadi kita juga melihat kondisi pekerjaan pengikatan matras itu juga pengaruh juga di Mbak. Jadi awal kita lakukan pengikatan di awal, kenapa kok susah ya pengikatannya? Kita coba lakukan rekayasa sehingga pekerjaan di lapangan supaya lebih mudah pengikatan sehingga awalnya mungkin pengikatan yang talinya panjang, tapi sekarang kita coba dengan merubah metodenya, kita rubah talinya supaya panjangnya lebih pendek-pendek sehingga pengikatan lebih cepat, lebih mudah. Terus yang kedua terkait pekerjaan di lapangan juga kita juga melihat karena kondisi cuaca kemarin yang cukup banyak, itu juga kita gunakan
pasak-pasak lebih banyak karena ternyata kondisi cuaca yang tidak mendukung itu kita coba pasak-pasak, kita tambahkan Di kanan kiri ya, kanan kiri ya Pak ya, betul Pak. Terus terkait pekerjaan struktur juga gitu, kita kemarin juga sempat ada kendala yang panjang juga miring dan lain sebagainya, itu juga kita lakukan rekayasa atau pengendaliannya. Jadi kita izin dengan konsultan perencana, terus dengan BPK kita koordinasi dengan mereka supaya metode kerja yang kita laksanakan disetujui sehingga panjang itu bisa digunakan. Terus kita lakukan perubahan desain di situ sehingga tidak mengganggu atau merubah panjangnya lagi, tapi kita ini ya siasati improvisasi tadi. Betul. Jadi desain-desain itu kita coba. Jadi tentu banyak kendala-kendala itu kita coba. Kendala yang membuat improvisasi. Betul. Ya Pak, tapi tentunya terhandle dan sudah dikoordinasikan juga dengan tim konsultan dan juga tim PPK. Jadi semuanya berjalan dengan baik ya Pak. Betul. Ini gitu, tidak ada kendala yang cukup berarti. Nah, mungkin selanjutnya Pak Dwi dan juga Pak Ariel, kan di proyek kita ini tadi Bapak juga sempat sering mengatakan bahwa kita ini pionir ya, proyek yang menggunakan matras bambu. Nah terus kalau Bapak melihat tren dan inovasi terkini di dunia konstruksi itu seperti apa sih Pak, tren-trennya gitu? Apakah kita akan menjadi figur percontohan, akan muncul banyak tol lagi di laut mungkin begitu? Menurut Bapak trennya seperti apa? Oke, siapa nih? Saya. Pak Dwi. Siap. Jadi ini Mbak Nadia, jadi saya melihat prospek proyek tol laut ini ke depannya menurut saya semakin cerah. Kenapa saya bilang semakin cerah? Terutama saya melihat di posisi pesisir pantai ini masih banyak daerah yang masih rob. Kalau teman-teman bisa lihat, kita jalan dari Jakarta sampai ke Surabaya sana ada daerah Pekalongan, terus daerah Tegal, terus nanti daerah Tuban, itu juga masih banyak daerah-daerah yang tergenang rob. Apalagi Pak Presiden Prabowo ini juga mencanangkan Giant Sea Wall ya Pak ya. Giant Sea Wall itu yang rencananya akan dari menghubungkan pesisir pantai di Jakarta ke Surabaya itu menurut saya akan melihat proyek kita. Bisa jadi nanti proyek Giant Sea Wall ini juga akan memakai metode yang persis kayak kita seperti itu. Ya, jadi kenapa saya bilang prospeknya ke depan cerah itu seperti itu. Dan apalagi ditambah kemarin kita baru saja ke daerah-daerah yang tempat ambil bambu ya Pak ya. Jadi di daerah bambu itu daerah Jawa Tengah sekitarnya itu masih melimpah Mbak Nadia. Masih melimpah. Jadi cukup banyak ya ditemukan. Bahkan petani-petani sana itu kemarin mengucapkan terima kasih kepada kita, bambunya mereka itu diambilin, terus lalu biar mereka harapannya itu akan tumbuh bambu baru yang bisa menggantikan itu. Karena dianggap di daerah mereka itu selain untuk menghalang sungai ya Pak ya, jadi di sekitar sungai itu salah satu mata pencarian mereka. Jadi di samping kemarin kita ngambil dari mereka berterima kasih, terus lalu juga kita sempat ada bantuan untuk penanaman lagi berarti. Jadi kembali, ya, Pak. Ya. Dan proyek-proyek jenis ini nantinya akan dipakai bambu ini menurut saya bisa direkomendasikan lah untuk dipakai di proyek-proyek yang sejenis ya, terutama di daerah pesisir pantai. Jadi penggunaan teknologi bambu ini bukan hanya memanfaatkan lingkungan, tapi juga kembali lagi ke lingkungan, kita aware terhadap kelestariannya, kita melakukan penanaman kembali ya Pak ya? Iya betul. Kalau Pak Ariel nih Pak, ada nggak sih pesan motivasi untuk anak-anak muda, insan-insan muda di luar sana yang ingin berkontribusi di dunia konstruksi ini Pak? Ada pesan-pesannya? Ya. Untuk adik-adik atau teman-teman dunia kampus ya, yang pertama mungkin mereka sebenarnya belajar lebih ke perencanaan itu seperti apa, perencanaan struktur seperti apa, perencanaan tanggul laut itu seperti apa. Kita juga belajar juga instrumen-instrumen yang ada di tanggul laut itu seperti apa. Jadi teman-teman mungkin lebih banyak tingkatkan lagi untuk belajar terkait di bidang akademis yang terutama yang berhubungan dengan perencanaan. Terus yang kedua terkait
selain perencanaan kita harusnya juga kita lihat juga metode kerja seperti apa sih, metode kerja yang ada di pekerjaan di lapangan itu. Apakah banyak melihat ya Pak Aril ya, harus betul, banyak melihat. Jadi kondisinya seperti apa, kita harus kadang di tiap lokasi itu juga berbeda. Tiap lokasi proyek A, proyek B, proyek C itu metode kerja yang kita kerjakan juga tergantung kondisi lingkungan yang ada di lapangan juga. Jadi teman-teman juga harus melihat kondisi yang ada di lapangan, selain perencanaan juga melakukan riset yang ada di lapangan juga, jadi pelaksanaannya seperti apa. Dan yang ketiga juga fokus ke evaluasi ya. Evaluasi, kita lakukan metode ini, evaluasinya udah benar apa belum. Terkait yang terutama kita tekankan juga safety ya Mbak ya. Di situ kita harus belajar juga safety-nya. Jadi kita fokus ke orang yang bekerja di pelaksanaan di lapangannya itu. Kita harus fokus di situ. Oke. Itu sih yang harus belajar teman-teman. Jadi teman-teman di rumah dan di sini ya juga masih ada mahasiswa-mahasiswa yang kedepannya jadi penerus bangsa di sini. Jangan lupa tuh belajar yang giat ya tentang dunia konstruksi. Tidak hanya soal teorinya tapi juga praktiknya. Banyak belajar dari proyek-proyek yang sudah ada gitu ya. Mungkin nambahin Mbak Nadia, Pak Aril. Jadi kita juga sudah merintis ya Pak Aril ya terkait masalah pembuatan inovasi Mbak. Jadi inovasi harapannya nanti teman-teman engineering yang lead itu kita membuat kayak seolah-olah kayak buku atau laporan gitu. Jadi isinya terkait masalah proyek kita. Jadi dari mulai tadi metode pemasangan matras, terus tadi BVD, terus BHD, terus timbunan itu sama Pak Aril ini sudah di lead Mbak. Jadi dibikin schedule-nya, dibikin buku nanti. Mungkin teman-teman bisa ngakses ya Pak Aril ya, bisa ngakses nanti bisa belajar dari situ. Gitu. Itu menarik Mbak. Ya. Menarik banget nih. Jadi kita yang di sini tim proyek sudah mengalami langsung berpengalaman di menjalankan proyek. Kita juga sharing nih melalui buku tadi ya pengalaman dan tantangan tadi ya Pak. Nanti bisa diakses, bisa ditunggu ya teman-teman kalau sudah terbit ya. Ya, terima kasih Mbak. Oke, mungkin kita sudah di penghujung podcast kali ini ya Pak. Terima kasih Pak Dwi dan Pak Aril. Mungkin terakhir nih Pak, saya mau nanya Pak Dwi. Pertanyaan terakhir ya Pak Aril dan Pak Dwi. Kalau Pak Dwi, apa sih kalau kita bicara manfaat, dampak positif apa yang nantinya masyarakat itu rasakan dengan selesainya proyek Tol Semarang Demak 1B ini? Manfaat dampak yang ada di sekitar sini tentunya yang pertama adalah ROP-nya selesai Mbak. Itu dulu, ROP-nya selesai, nggak ada lagi PR, nggak ada lagi ROP dan teman-teman sekitar sini bisa tidur nyenyak itu. Artinya sudah nggak ada lagi ketakutan yang selama ini teman-teman rasakan di sekitar sini dengan adanya banjir ROP yang tiap hari itu. Nanti setelah sudah selesai nggak ada lagi itu yang pertama. Yang kedua tadi saya sampaikan di awal terkait masalah transportasi. Jadi kalau tadi Doraemon menerbangkan dari ke angkasa ya kita berusaha untuk mengakomodir teman-teman di sekitar sini bisa terbang ke Demak atau dan sekitarnya dengan tenang seperti itu. Betul, mempercepat proses transportasi itu ya Pak. Oke, itu ya Pak dampak positif yang harapannya nanti dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oke, kalau Pak Aril nih terakhir apa sih harapan dari pembangunan tol ini? Harapannya bagaimana? Pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, simpel aja sih Mbak. Harapannya kami untuk kontraktor Wika di sini kan proyek ini khususnya harapannya kita pekerjaan cepat selesai, kemudian pekerjaan sesuai dengan kualitas dan biaya juga sesuai dan pekerjaan yang paling penting adalah teman-teman selamat sampai selesai. Itu sih harapan saya, safety ya. Semoga selalu dalam lindungan ya Pak. Betul. Itu Pak, sih. Ada tambahan lagi mungkin? Ada tambahan. Kita tutup. Paling sesuai ini Mbak Nadia, saya mau motonya Pak Aril tadi kan sesuai cepat selesai ya. Kalau motonya di kita kan ada motonya. Jadi rampung cepat mulai selamat itu. Jadi ulang saya lagi Pak. Rampung cepat mulai selamat. Jadi teman-teman bisa tahu itu misinya kita Mbak. Jadi kenapa kita bilang rampung mulai selamat ya tujuannya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Aril tadi dan mulai itu kan pulang ya. Jadi
pulangnya juga selamat. Dalam keadaan selamat. Iya. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Dwi dan Pak Ariel untuk insight-nya ya. Kita jadi banyak belajar nih teman-teman, kalau membangun tol itu bukan hanya soal beton dan juga soal aspal ya, tapi juga tentang inovasi, kerjasama tim, dan juga tadi tentang kepedulian terhadap lingkungan ya. Semoga proyek Tol Semarang Demak 1B ini bisa rampung dengan maksimal dan juga tepat waktu, sesuai dengan mutu, sesuai dengan biaya, dan tentunya bisa membawa manfaat besar untuk masyarakat sekitar. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya, sudah berbagi cerita dan inspirasi. Mungkin sebelum kita tutup ya teman-teman, kita dengerin dulu, ada nggak sih kesan-pesan yang teman-teman di studio ini dapatkan langsung dari Pak Dwi dan Pak Ariel gitu? Apa kesan-pesannya teman-teman dari insight yang ada Pak Dwi sampaikan dan Pak Ariel? Menurut kami di sini penjelasan dari Pak Dwi dan Pak Ariel ini sangat membantu sekali. Kan banyak sekali yang kita nggak dapat di kuliah, tapi di sini banyak sekali yang bisa kita pelajari. Contohnya matras bambu, terus geotekstil juga, timbunannya nggak ada di proyek lain. Jadi sangat-sangat membuat kita rasa ingin tahu kita ya? tuh ya membantu kita. Oke, mungkin Masnya ada insight baru apa nih yang baru banget didapat di sini? Ya yang baru ya seperti yang teman lain bilang, jadi terkait matras bambu dan cerucuk bambu kan itu suatu inovasi yang baru. Jadi tidak kami temukan kalau kita di proyek-proyek lain. Jadi ya hanya di sini yang bisa kita dapatkan ilmunya. Oke, Gitu sih. jadi sangat-sangat bermanfaat ya Yes. penjelasan hari ini buat teman-teman. Oke, seru banget ya podcast kali ini. Untuk teman-teman pendengar, jangan lupa ikuti terus Opera, obrolan proyek edukasi Semarak. Sampai jumpa di episode berikutnya.